prolog yang sangat luar biasa, dan saya yakin ibu bapak sekalian yang ada di sini juga makin berbahagia dengan prolog yang disampaikan oleh Kang Aher. Ya, jadi bagaimana Kang Aher tadi menceritakan sejarah bangsa ini, saya bisa menangkap yang disampaikan tadi adalah Pancasila adalah kesepahaman bangsa Indonesia. Dan sebelum Indonesia merdeka ini sebenarnya Gorontalo sudah merdeka duluan, Kang. 23 Januari tahun 1942. Mungkin Kang Aher sudah tahu. Ya. Ya, baik, kita langsung karena saya lihat banyak ini. Ini saya baru kali ini melihat dialog yang lumayan banyak pesertanya dan dari beragam, ya. Ada wartawan senior di sebelah kanan saya, ada Haji Lala, ini senior saya, guru saya. Kemudian ada Dr. Rusli, ada Pak Rektor juga ada, Rektor UNU. Kemudian banyak, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Baik, kita langsung saja bagi ibu bapak yang ingin berdiskusi pada malam ini, berdialog pada malam ini, silahkan, saya mempersilahkan. Ya, dari mahasiswa juga saya lihat ada kelompok Cipayung Plus, ada, tokoh agama juga ada. Yang ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iwan, praktisi dalam hal pelayanan darah. Saya tertarik dengan prolog tadi dan justru ketemunya di akhir. Mohon maaf, bukan akhir ya, akhir. Jadi kalau kita bicara tentang NKRI sudah selesai, itu harga mati dan semua itu sudah selesai. Nah, terakhir ada tentang asupan, asup, mengasup. Nah, jadi sehubungan dengan saya sebagai praktisi yang bekerja di unit transfusi darah, saya pernah mendapatkan satu pertanyaan begini. Kebetulan yang menanyakan Muslim. Pak Dokter, itu yang akan berdonor, yang akan mendonorkan darahnya kepada keluarga saya, Muslim atau non-Muslim? Saya agak tegas menjawab pada saat itu bahwa saat ini yang kita butuhkan adalah menyelamatkan nyawa saudara dari ibu. Darah itu haram kalau kita makan atau kita minum. Tetapi yang terutama sekarang adalah penyelamatan nyawa, penyelamatan jiwa. Itu pertanyaan pertama yang pernah saya dapat dan sering saya dapatkan. Pertanyaan kedua, Pak Dokter, saya Muslim. Ketika saya mendonorkan darah saya dan ternyata itu diberikan kepada yang non-Muslim, mohon maaf ya, ini mau tidak mau saya harus sampaikan karena dengan adanya keberagaman dan insya Allah di sini banyak tokoh-tokoh agama ya, supaya kita menyatukan visi seperti apa kita membangun bangsa ini nanti. Nah, jawaban saya adalah secara teknis medis bahwa darah itu punya umur, punya usia hidup di dalam tubuh, baik di dalam tubuh kita sebagai pemilik darah maupun di tubuh orang lain yang kita sumbangkan darah itu. Nah, sekali lagi, saat ini adalah tujuan kita menyelamatkan nyawa yang membutuhkan darah itu. Dan pada satu ketika darah ini akan hilang dengan sendirinya dari tubuh yang kita sumbangkan darah tadi. Nah, seperti itu jawaban saya. Mungkin dari Kang Aher, ya, alhamdulillah saya ketemu dengan Kang Aher sudah 2 kali dengan ini. Pertama ketika di King Abdul Aziz,
waktu itu barusan mendarat dan ada foto-fotonya. Insya Allah nanti ada saya bawa Pak Yasin Dilo. Dan kedua kali ini. Nah jadi mungkin ada jawaban yang lebih spesifik dari Kang Aher untuk membangun bangsa ini. Kira-kira mungkin ada tambahan jawaban dari Kang Aher untuk nantinya saya akan jawab ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu lagi. Yang ketiga, melalui kesempatan ini di Gorontalo atau di seluruh Indonesia, kebutuhan darah itu sangat kita harapkan untuk adanya pendonor. Jadi melalui kesempatan ini saya ingin apapun latar belakang kita yang ada di sini, mari kita sampaikan kita berdonor, atau mari bantu kami untuk melaksanakan donor darah untuk kelangsungan hidup orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan yang yang pakai putih merah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Datau dari organisasi kepemudaan PCMI, alumni Pertukaran Pemuda Jepang. Nah, sebelum saya ingin bertanya, saya ingin balas pantun dulu nih untuk Kang Aher. Ya, jalan-jalan ke Pulau Jawa, tidak lupa membawa nampan. Matur nuwun Kang Aher tampan, sehat selalu dan berbahagia. Ya, matur nuwun Kang. Tadi penjelasan prolognya sangat luar biasa. Ya, jadi di sini tadi saya sempat menerima beberapa konteks terkait persatuan, terus juga nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya ingin ada penjelasan khusus karena pada saat ini kita juga sedang gencar-gencarnya untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, di poin-poin SDGs ini ada banyak sekali beberapa yang ada kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya terkait persatuan Indonesia, di SDGs ada gender equality, kesetaraan gender, terus juga keadilan sosial, ada katakan tidak pada kemiskinan, no poverty dan lain sebagainya. Nah, di sini kira-kira mungkin dari Kang Aher sendiri, bagaimana supaya ketika kita anak muda juga mungkin karena ini dialog, mungkin kira-kira teman-teman ada yang ingin menambahkan ataupun Kang Aher bisa memberikan jawaban pasti kepada kami, apakah ketika nanti kami ingin mengimplementasikan SDGs itu sendiri, apakah akan ada support langsung dari pemerintah mungkin atau instansi terkait? Karena kita di sini banyak sekali kemauan ya untuk mengimplementasikan SDGs itu sendiri, tapi karena ada banyak sekali hambatan dan ada beberapa instansi juga yang belum terlalu paham, jadi kami mengalami kendala untuk mengimplementasikan itu. Terima kasih Kang Aher. Iya, kita langsung saja Kang Aher. Nanti setelah ini akan ada sesi kedua lagi, masih banyak yang belum kebagian. Ya, terima kasih atas seluruh tanggapan dan saran-sarannya. Di negeri kita ada sebuah tradisi di mana pernyataan bergabung dengan pertanyaan. Ya, itu negeri kita, tapi itu khasanah ya. Saya melihat kalau di negeri-negeri yang lain kalau bertanya itu langsung to the point gitu ya. Di Indonesia tidak. Ada pernyataan baru pertanyaan gitu. Tapi itu jangan dihapus, biarkan menjadi khasanah keunikan bangsa Indonesia yang memberi pernyataan dulu baru pertanyaan ya. Bapak dari tim transfusi darah, saya tidak lupa namanya tadi ya. Dokter Iwan, ternyata saya sudah tidak ingat pernah ketemu di King Abdul Aziz. Ini berarti ketemu kali kedua. Kalau di sana foto, kita foto lagi nanti Pak. Ya, jadi dalam urusan kemanusiaan tidak ada cerita sekat-sekat agama, tidak ada sekat-sekat budaya, tidak ada sekat-sekat apapun. Ya, semua agama, semua nilai universal mengatakan bahwa bantu siapapun untuk urusan kemanusiaan tanpa melihat sekat-sekat tersebut, termasuk sekat agama. Jadi tadi kalau ada seorang muslim bertanya seperti itu, ya pertanyaannya salah. Alhamdulillah Pak Iwan, Dokter Iwan, saya adalah
pendonor darah setiap 2 bulan sekali, alhamdulillah. Dan saya tidak pernah mempersoalkan siapa yang mau pakai darah saya. Ya, itu jadi Bapak Ibu sekalian yang belum jadi donor darah segera, karena donor darah itu ternyata membahagiakan orang, menyelamatkan orang, dan menyehatkan pelakunya. Karena ternyata dengan donor darah itu kemudian darah kita terpompa untuk membuat donor darah baru yang segar. Ya, makanya saya kalau pening-pening itu obatnya donor darah. Gitu. Alhamdulillah Pak Iwan, saya kalau donor darah itu 450 mili ya. Setengah liter kurang lebih. Ternyata dalam konteks luka, setengah liter itu luka ringan ternyata. Makanya obatnya kan kasih susu kan, kasih kedelai gitu ya, kasih telur. Itu sih ya sebetulnya di minum air udah selesai ya, minum air udah selesai karena airlah yang nanti akan memompa merangsang darah-darah baru tumbuh dengan pembelahan sel yang ada, sehingga ya sehari 2 hari darah tersebut udah kembali lagi itu Pak ya, insya Allah. Itu donor darah. Sehingga jawaban saya adalah tidak ada sekat apapun urusan kemanusiaan. Tidak ada sama sekali, gak ada ajarannya sama sekali. Ya, yang ada adalah bantu tanpa menanyakan siapa orang yang kita bantu. Urusan kemanusiaan seperti itu. Tentu donor darah bagian urusan kemanusiaan, memberi makan kepada fakir miskin urusan kemanusiaan, membantu bencana, membantu macam-macam, itu urusan kemanusiaan semuanya. SDGs ini kelanjutan MDGs ya. MDGs itu dulu milenial kan, Millennial Development Goals, MDGs dulu berakhir tahun 2000 ya. Ternyata bukan tahun 2000 berapa dulu? 2000 sekian berakhir. Ternyata gagal. Ini kan program PBB ya, program PBB yang wajib diratifikasi oleh semua negeri di dunia. Secara keseluruhan kurang berhasil PBB, oleh karena itu MDGs dirubah menjadi SDGs ya, Sustainable Development Goals. Tentu ini menjadi bagian penting dari pembangunan kita. Saya mengharap semua pihak, khususnya orang-orang yang sekarang ini ada di pemerintahan, baik itu di eksekutif dan di legislatif, untuk mengacu kepada SDGs dalam memprogram program-program pembangunan. Ya, SDGs itu pendidikan dasar. Masyarakat dunia harus selesai sampai SMA, itu program dunia. Kesehatan dasar, masyarakat dunia harus selesai kesehatan dasarnya, itu program dunia. Kesehatan dasar itu adalah kesehatan dasar yang mana tanda-tandanya ada sudah tidak ada penyakit-penyakit berbasis bakteri, penyakit-penyakit berbasis virus gitu kan. Ya, seperti sakit perut, mencret gitu ya. Mencret itu kan penyakit negara berkembang ya, tipes gitu. Harusnya di negara-negara yang mulai maju secara kesehatan sudah tidak boleh lagi. Stunting termasuk di dalamnya, stunting ya. Stunting itu adalah gagal tumbuh ya, secara fisik maupun secara psikis, di mana seorang anak gagal tumbuh akibatnya pikirannya itu sekuat atau kelas 1 SD padahal sudah gede gitu. Itulah gagal tumbuh, dan itu cukup besar di Indonesia, 24% ya. Indonesia 24%, di Indonesia 24% balita kita cenderung gagal tumbuh, dan Pak Jokowi memprogramkan sampai 2014 itu harus turun 10% jadi 14%. Masih cukup tinggi stunting di Indonesia, dan itu adalah beban dan kewajiban kita semuanya. Dan hal-hal seperti itu harus spesifik diprogramkan oleh pemerintahan kita, APBD kita jelas keberpihakannya untuk menghadirkan, menyelesaikan SDGs maupun stunting dan lain sebagainya. Tentu ini tanggung jawab bersama ya, terutama tentu pemerintah. Oleh karena itulah para anggota DPR, para bupati wali kota ketika membuat program harus mengacu ke ini semuanya, ya, ke MDGs ya, ke SDGs ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ke depan tentu perlu koreksi terhadap jalannya negeri ini. Dan koreksi atas kepemimpinan negeri ini kan diberikan kesempatan secara demokratis dalam peristiwa politik dan demokrasi 5 tahunan gitu. Kan begitu, ketika ada pemenang yang kemudian kurang pas dengan kemenangannya, ya tentu masyarakat mengoreksi dengan kemenangan yang lain, dicoba yang lain supaya menang gitu. Jangan itu terus yang menang, kan begitu. Ya, presidennya ada pergantian, partai pemenang politiknya juga ada pergantian, itu kan dalam rangka ikhtiar mana yang terbaik.
Karena Bapak Ibu sekalian, faktanya tidak ada perbaikan secara masif bisa dilakukan kecuali lewat perbaikan politik. Semua keputusan yang ada pada masyarakat kita itu pasti ada intervensi politik. Kita mau kabur dari politik, kita mau anti politik, tapi politik pasti mengintervensi pikiran kita, pasti mengintervensi kehidupan kita. Gitu kan? BBM naik, keputusan apa? Politik kan gitu. Keputusan politik. Kemudian beragam urusan terjadi, kan ada kaitan dengan keputusan politik. Justru kita ingin memperbaiki keputusan tersebut supaya lebih baik. Ya. Satu hal umpamanya, kalau di negeri-negeri yang sudah lebih maju dibanding kita, yang seumur pada dengan kita, itu kan kebijakan tentang ekspor impornya kokoh kan gitu. Mereka menghadirkan ini agak sedikit dalam dan agak sedikit makroekonomi, ya. Jadi negeri-negeri yang maju itu rata-rata hadir sebagai sebuah negeri yang mengokohkan pengelolaan SDA-nya dengan SDM yang kokoh dan unggul. Karena rumusannya adalah SDM unggul mengelola SDA melimpah, hasilnya kesejahteraan. Begitu hasilnya. Bagaimana situasinya? Situasinya adalah SDA itu harus menjadi sebuah kemakmuran dengan cara apa? Dengan cara industri pengolahan namanya, manufacturing industry. Jadi sumber daya alam itu diekstrak dari bumi kita, kemudian diolah dari barang baku menjadi barang mentah, dari barang mentah menjadi barang baku, dari baku menjadi barang jadi kan gitu. Begitu seharusnya. Nah, negeri kita pada hari ini masih hobi mengekspor barang mentah, itu masalahnya. 70% lebih ekspor kita ke luar negeri itu barang mentah banget. Barang mentah banget. Apa ruginya? Apa untungnya? Ruginya pasti, ya ruginya bukan untungnya. Ruginya adalah kalau barang mentah itu diekspor keluar, maka prosesnya di luar. Proses yang berakibat hadirnya kesempatan kerja di luar. Proses yang berakibat tambahan nilai di luar. Kita tidak kebagian apa-apa. Tapi kalau kemudian segala sumber daya alam tersebut dikelola di dalam negeri, maka ada dua keuntungan yang kita peroleh. Satu, keuntungannya adalah ada denyut ekonomi dari hulu, tengah sampai ke hilir. Dengan denyut ekonomi terbuka lapangan kerja. Dengan terbuka lapangan kerja terserap tenaga kerja dan hilang pengangguran. Yang pertama, yang kedua, tambahan nilai. Yang asalnya 1 ton biji besi 1 juta, itu kalau diolah ternyata 1 gram besi jadi chip Samsung 7 juta ternyata. Padahal cuma 1 gram. 1 ton jadi berapa jenis chip tuh? Itu persoalannya. Itu ternyata kita jual yang mentah keluar, chipnya udah balik ke Indonesia sudah mahal jadinya. Itulah S22 ya sekarang ya. Nah, S22 ini Pak Agus paham S22. Ya. Saya masih S11 yang punya karena rasanya kurang tega punya S22 karena produk luar dan kemudian besinya dari Jawa Barat bagian selatan. Ya, tapi saya saat jadi gubernur tidak ada tambang baru, Semua tambang besi di Jawa Selatan itu, di Jawa Barat bagian selatan sudah habis dikonsesikan ke perusahaan-perusahaan luar negeri. Satu pun di zaman saya tidak ada izin baru, hanya izin lama yang sudah terjadi sebelum saya jadi gubernur. Itulah cerita pilu yang saya jarang mengungkapkannya kecuali diungkapkan pada situasi-situasi tertentu seperti hari ini. Nah, itu persoalannya. Nah, ini kan juga kebijakan yang perlu dikoreksi. Gitu. Kalau dikoreksi kebijakan tersebut dengan katakanlah kekuatan politik baru, kepemimpinan baru kan menjadi luar biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang saya hormati begini. Mengapa tadi Ibu moderator menyebutkan makanya orang baik-baik masuk politik gitu. Supaya kebijakannya menjadi sebuah kebijakan kebaikan yang masif gitu. Setuju begitu? Ya. Karena kalau kemudian orang yang kurang baik, yang kurang nasionalis masuk politik, nanti menjadi mengayomi oligarki, mengayomi ideologi kapitalis, bukan lagi ideologi ekonomi Pancasila lagi, bukan, itu persoalannya. Ya, mengapa demikian? Sebab ternyata kewenangan pemerintahan, kewenangan kenegaraan itu mampu memasifkan kebaikan. Saya punya contoh. Waktu saya jadi gubernur,
Jawa Barat itu hadir sebagai provinsi dengan angka partisipasi pendidikan SLTA nomor 32 dari 33 provinsi pada saat itu. Bayangkan Jawa Barat ada ITB, ada UI, ada IPB, ada Unpad, nomor 32 SLTA-nya, rankingnya. Usut punya usut ternyata kurang ruang kelas, sehingga banyak yang drop out dari SMP ke SMA, drop outnya kebanyakan banget di atas 50%. Kemudian apa yang kita lakukan? Saya menaikkan program Bapak Ibu sekalian yang asalnya tiap tahun Jawa Barat membangun 300 ruang kelas. Zaman saya naikkan jadi 6.000 ruang kelas. Gitu. Ini satu kebijakan saja ya. Yang asalnya 300 ruang kelas per tahun se-Jawa Barat. Maka akibat saya melihat ternyata gak ada dampaknya, kecil banget dampaknya 300 kelas. Kita naikkan menjadi 6.000 ruang kelas ternyata, tanpa tambahan anggaran. Ternyata tergantung kita mau dikemanakan anggaran tersebut. Tapi bisa begitu kalau kita jadi pemimpin daerah, itu persoalannya. Nah sehingga 6.000 ruang kelas tiap tahun dibangun. Akibatnya naik luar biasa. 2008 ranking SLTA Jawa Barat rankingnya 32, 2018 10 tahun kemudian saya pensiun jadi ranking 13. Dari 32 ke 13 lumayan naiknya banyak kan gitu. Ya di antara provinsi di antara provinsi besar itu paling tinggi. Kalau bandingin Jawa Barat dengan Gorontalo bandingannya jangan. Gorontalo mah kekecilan cuma 1,2 penduduknya juta. Jawa Barat penduduknya 50 juta hari ini. 50 juta. Jadi berapa kali Gorontalo Jawa Barat tuh? 45 kali Gorontalo itu Jawa Barat. Makanya kalau gubernur Jawa Barat dibanding gubernur Gorontalo, Jawa Barat itu pahalanya 45 kali lipat gubernur Gorontalo. Naiknya itu kalau bandingan Jawa Barat itu bandingannya dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alhamdulillah kita melampaui Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan pendidikannya dari 32 naik ke 13. Kata Pak Menteri waktu itu, Pak Aher ini bukan naik, namanya loncat. Kan 32 ke 13 loncat kan gitu. Melampaui berapa provinsi di kita. Apa programnya? 6.000 ruang kelas setiap tahun diantaranya itu. Dan tentu program-program pendidikan yang lainnya. Teman-teman sekalian, itulah dampak dari ketika pengelolaan kekuasaan, pengelolaan kenegaraan dikelola oleh visi yang relatif baik insya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita hadir menentukan masa depan kita dengan menentukan perpolitikan di Indonesia supaya dengan kemenangan politik orang yang baik-baik, orang yang visioner menatap masa depan kita akan menghadirkan kemajuan luar biasa bagi masa depan Indonesia.